PT-nya masih jalan, dia masih hidup. Contoh kasus pilot terakhir itu apa yang pernah kalian dengar? Ngerti dunia perbisnisan nggak? Dunia keuangan. Aduh, gimana sih? Kalian itu orang ilmu keuangan ya, orang-orang yang hidup di dunia finance. Sedikit melek lah itu sama ilmu-ilmu keuangan. Paksakan kalau baca artikel-artikel itu yang ada hubungannya dengan keuangan. Ya, tolong ya, ini hidup di sini banyak ngerti. Kasus yang terakhir itu 2 tahun yang lalu itu Nyonya Menir misalnya. Ya nggak terakhir sih, pasti saya yakin ada banyak kasus ya. Tapi yang kalian pasti kenal perusahaan itu Nyonya Menir. Ngerti Nyonya Menir kan? Nyonya Menir itu digugat pilot. Tapi masih jalan nggak Nyonya Menirnya? Masih, sampai sekarang masih ada. Padahal sudah digugat pilot dan prosesnya sudah dilakukan, sudah selesai. Ya, tetapi masih melihat jamunya nggak? Kalau langsung mungkin nggak ya, orang di kamar aja Pak. Ya, tetapi PT-nya nggak bubar. Oke, ini pilot. Sementara kalau likuidasi PT-nya habis. Oke, kalau pilot ya kan satu karena gugatan, kalau likuidasi karena kemauan RUPS. Jadi nanti, terus prosesnya ya, kalau pilot nanti dilakukan oleh siapa? Kurator. Kalau yang likuidasi namanya likuidator. Oke. Kurator dia bertanggung jawab pada hakim. Paham ya? Kalau likuidator dia bertanggung jawab pada siapa? RUPS. Ya, tetapi kurang lebih prosesnya sama. Ini perbedaan mendasarnya dari pilot dan likuidasi. Gimana? Sudah mulai paham? Bagi yang bermanfaat ya. Makanya kuliah, tambah ilmu dong. Oke, ini sudah ya. Jadi dibahas lagi di bawah, likuidator dan kurator merupakan 2 profesi yang berbeda. Di luar tugasnya, likuidator adalah yang ditunjuk sama siapa? Penyelenggara likuidasi. Jadi RUPS ya. Kepadanya dipikulkan. Bahasanya loh, sastrawan banget ini bahasanya Pak Agung ini. Kepadanya dipukulkan penyelesaian harta atau budol perseroan. Sedangkan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi yang menunjuk kurator itu siapa? Pengadilan atau hakim. Sementara likuidator yang menunjuk siapa? RUPS. Ini sudah dibahas. Tadi sudah dibahas semua ya. Likuidator kurator, terus kemudian likuidator bertanggung jawab pada RUPS. Sudah saya sebutkan di depan tadi, atau pengadilan. Dengan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Nah, jadi prosesnya secara umum ya sama ya, likuidasi sama siapa apa satunya? Likuidasi sama pilot. Nah, ini perusahaan punya aset, ya kan? Terus dijual jadi cash, ya. Nah, nanti cashnya nanti akan dibayarkan kepada siapa saja. Ada 4 urutan, 1, 2, 3, 4. Ini prioritasnya. Jadi cashnya nanti dari penjualan seluruh aset perusahaan tadi nanti akan dibayarkan kepada pihak-pihak dengan urutan sebagai berikut. Ada 4 orang urutannya. Peringkat 1 itu disebut sebagai klaim yang dijamin. Bahasa singkatnya itu ya, klaim berjaminan atau ada hak gadanya. Jadi utang-utang perusahaan di mana pas awal ngutang tadi perusahaannya itu dia sudah menjaminkan aset perusahaan. Nah, kalau ada utang seperti itu yang dimiliki oleh perusahaan, maka dia akan masuk ke peringkat 1. Contoh yang paling umum itu adalah mortgage payable ya. Mortgage payable. Bahasa Indonesianya mortgage itu apa? Hipotalamus, bukan dong hipotek. Oke ya. Paham ya? Nah, itu kalau lihat soal seperti itu pasti dia masuk peringkat 1. Nah, apakah semua yang dijaminkan itu pasti hipotek? Enggak, ada juga utang-utang lain yang dia punya jaminan tapi bukan hipotek. Ya, misalnya ada obligasi nih, dia dijaminkan sama apa ya? Obligasi misalnya dia dijaminkan sama saham perusahaan lain, ada investasi. Atau obligasi dia dijaminkan dengan bangunan dan sebagainya. Oke ya, atau mungkin ada note payable gitu kan. Dia dijaminkan dengan accounts
receivable misalnya. Ini piutang perusahaan dijaminkan pakai notes payable. Dulu pernah belajar kan kasus yang ini? Mantap sudah ada ya? Paham ya? Jadi intinya kalau ada yang berjaminan, ya itu nanti akan masuk ke peringkat 1. Kata singkatnya apa? Klaim yang dijamin gitu aja ya, atau klaim dengan hak gade, klaim dengan agunan. Bahasa Indonesianya hak gade itu agunan ya, sama aja sih, ini sama-sama bahasa Indonesia, sinonim lah, sinonim. Oke, paham ya? Yang pertama itu. Nah, terkait peringkat 1, ini ada sedikit kompleksitas ya. Yang pertama seperti ini, misalnya saya punya utang, ya kan? Ya, utang saya jumlahnya misalnya 100. Nah, ini saya jaminkan dengan sebuah gedung. Ini ada sebuah gedung. Gedung ini nilai bukunya misalnya 160. Nilai bukunya 160, terus kemudian pas dijual, ternyata hanya laku 110. Nah, maka apa yang terjadi? Apakah kewajiban yang dijamin dengan aset ini terpenuhi semua? Terpenuhi. Kan laku 110 kan? Utangnya ada berapa? 100. Nah, jadi gedung ini cukup untuk membayar ini. Nah, bagaimana kalau gedungnya nggak laku 110? Lakunya lebih rendah, misalnya 80 misalnya. Hanya laku 80. Maka dari gedung ini ya hanya akan bisa terbayar berapa? 80. Akan muncul sisa. Ini gedungnya kan cuma laku dijual 80 nih. Ini misalnya proses likuidasi ya. Sudah dilikuidasi, gedungnya berhasil dijual 80, masih ada sisa berapa? 20. Nah, 20 ini nanti dia masuk peringkat 1 atau enggak? Nah, itu yang timbul pertanyaan. Paham ya? Jawabannya adalah tidak. Jadi utang ini dia itu hanya dilindungi dari hasil penjualan ini. Jadi dia itu masuk peringkat 1, ya, klaimnya itu atas aset ini saja. Misalnya nanti perusahaan yang jual tanah dan sebagainya, nah ini tidak dibayarkan duluan ke sini. Paham ya? Dia itu dibayar duluan hanya dari penjualan aset ini. Jadi sisa yang ini nanti itu keluar dari peringkat 1. Paham? Masuk peringkat yang mana? 2 atau 3? Jawabannya masuk peringkat 3 ke sini. Nih masuk peringkat 3. Oke, bisa dipahami? Oke, ini peringkat 1 ya. Jadi dia itu masuk peringkat 1-nya hanya berasal dari penjualan aset ini saja. Kan uang yang diperoleh selama likuidasi kan ada banyak kan, ada yang dari jual gedung, ada yang jual inventory dan jual sebagainya. Nah, dia itu yang dibayarkan yang jadi haknya peringkat 1 itu hanya yang dari penjualan aset yang dijaminkan itu tadi. Jelas ya? Oke, berikutnya peringkat 2. Peringkat 2 itu kalau itu nama singkatnya adalah klaim prioritas. Klaim prioritas tetapi tidak dijamin. Ya, kalau bahasa singkatnya ngapalin termnya itu klaim prioritas ya. Yang pertama tadi apa? Klaim hak apa? Dengan gade, klaim agunan atau klaim gade gitu ya. Yang kedua klaim prioritas. Yang ketiga sekalian adalah klaim non prioritas. Ya, gampang yang ngapalin ya. Peringkat 4 apa? Saham. Jadi utang itu terbagi menjadi 3. Paham ya? Ada utang dengan gade, ada utang dengan ada utang prioritas, ada utang apa? Ini kok begini tangannya. Ada utang non prioritas. Gampang ngapalinnya ya. Oke, kita masuk yang peringkat 2 adalah klaim prioritas. Yang masuk klaim prioritas adalah pertama, biaya administrasi selama proses pengurusan kepailitan. Nah, selama proses kepailitan itu kan ada kurator ya yang bekerja ya, ada kurator atau likuidator yang bekerja. Itu dibayar nggak? Dibayar. Yang nanggung siapa? Perusahaan yang dibubarkan. Nah, biaya itu tadi nanti akan masuk ke klaim prioritas atau peringkat 2. Oke, atau biaya persidangan dan sebagainya. Pokoknya semua yang dikeluarkan selama proses kepailitan itu akan masuk ke prioritas. Yang kedua, itu adalah klaim yang terjadi antara tanggal gugatan pailit dilayangkan hingga putusan pailit. Ya, jadi misalnya perusahaan ini digugat, ini 1 Januari ya, 1 Januari.
Nah, perusahaan digugatnya pada tanggal 1 April. 1 April. Nah, terus sidang, ya kan? Selesainya 1 Agustus. Oke, selesai 1 Agustus. Nah, maka selama sidang ini kan perusahaan kan masih menjalankan proses bisnisnya ya. Nah, ternyata di sini dia beli inventory. Ya, keluar uang berapa? Utangnya berapa? Kan berarti kan jumlahnya AP kan. Oh, misalnya ada 10 juta misalnya. Nah, utang yang muncul di tanggal ini yang masuk ke prioritas 2, masuk yang poin B ini. Bisa dipahami? Kalau utang yang di sini gimana? Kan nggak masuk sini, berarti nggak masuk prioritas. Paham ya? Oke, kalau utang di sini gimana? Ini ada orang gila yang ngasih utangan perusahaan yang sudah pilot. Biasanya nggak ada dong perusahaan sudah pilot masa masih diutang, itu kan nggak mungkin. Paham ya? Ya jadi yang dipikirin yang sini aja, antara ini sampai ini. Oke, terus berikutnya yang C itu adalah klaim gaji, ya. Gaji, upah, komisi yang sering dibayarkan dalam waktu 6 bulan sejak putusan pilot. Nah ini kan di sini ada gaji nih. Ini putusnya kan sini kan. Nah 6 bulan ke belakang ini berarti sampai tanggal berapa? Agustus itu 8 ya. Berarti Februari ya, semua utang dari 1 Februari. Februari itu Maret sih, 6 bulan dari sampai Agustus. Maret ya, 1 Maret ya. Semua gaji karyawan atau bonus karyawan sejak bulan Maret itu masuk klaim prioritas. Oke, yang D, klaim untuk pesangon atau pensiun karyawan. Nah, di sini kan misalnya karyawannya dipecati gitu kan harus kasih pesangon kan. Jadi nanti harus masuk prioritas. Oke, yang E, klaim individual dalam bentuk sewa, pembelian atau uang muka yang telah dibayarkan namun jasa barang belum diserahkan. Ini apa bahasa singkatnya? Unearned. Ngerti unearned toh? Unearned revenue perusahaan itu loh, Pak ya. Misalnya di sini nih, saya nyewa nih, ada orang lain nyewa. Pak, saya sewa bangunan, nah, sewa rumah. Dia nyewa bangunan selama 2 tahun gitu kan. Nah, ternyata di sini pilot. Di sini kan masih ada sisanya kan. Perusahaan kan sudah melaksanakan kewajibannya sampai sini kan, Pak ya. Nah, maka sisa kewajiban perusahaan yang belum diselesaikan, nah itu akan dikembalikan dan masuk klaim apa? Prioritas. Atau selama proses di sini gitu kan, ada orang mau beli barang gitu kan. Pak beli barang ya. Dia ngasih uang muka. Ya, ngasih uang muka itu bahasa Inggrisnya apa? Advance payment. Bukan advance accounting, advance payment. Nah, terus ternyata sampai pilot barangnya belum dikirimkan misalnya. Nah, maka klaim ini walaupun terjadinya sebelum tanggal 1 April ini ya, kan sebelum putusan kan. Nah, dia akan tetap masuk ke peringkat 2 karena dia tergolong kriteria yang E ini. Jadi pahami? Oke, berikutnya yang F itu adalah klaim kepada negara. Klaim dari negara nggak baru rugi dong gitu kan. Misalnya ada utang pajak, ada utang cukai, biaya masuk atau pungutan lain dari negara yang belum dibayar. Misalnya PBB, terus kalau ada jual tanah berarti ya BPHTB dan sebagainya. Ya nggak cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah juga kan ada pajak daerah. Jadi pahami? Ada A sampai F. Saya ulangi ya. Pertama biaya pengurusan pilot. Yang kedua adalah klaim antara tanggal gugatan sampai tanggal putusan pilot. Yang D adalah gaji karyawan 6 bulan sampai putusan pilot. Yang D adalah pesangon karyawan. Yang E adalah unearned atau advance payment dari perusahaan ini tadi. Oke. Yang F adalah klaim dari negara. Ya, mungkin nggak apal-apal banget, nggak apa-apa, cuman ngerti ini maksudnya apa. Paham ya? Nah, maka nanti ini akan masuk ke klaim prioritas atau peringkat 2. Jadi pahami? Nah, yang terakhir adalah peringkat 3. Peringkat 3 itu kalau ngomongin cara jembatan keledainya, cara bodohnya itu adalah pokoknya nggak masuk peringkat 1 dan peringkat 2, berarti dia masuk peringkat 3. Ya.
Cuma utang yang nggak masuk peringkat 1, peringkat 2 itu adalah peringkat 3. Tetapi kan mau nggak mau hukum harus menjelaskan. Pertama adalah klaim legal yang sudah jatuh tempo. Ya intinya adalah utang yang sudah jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo atau pengajuannya terlambat. Terus berikutnya klaim legal seperti denda, sanksi atau pembatalan. Ya, karena ini maksudnya apa? Klaim legal seperti denda, sanksi atau pembatalan. Nah, misalnya ini kan tadi digugat pilotnya kan di sini kan, ini digugat pilot, ya. Nah, ternyata di sini perusahaannya sudah punya kontrak. Saya akan menyelenggarakan jasa sampai tanggal sekian misalnya. Nah, kalau perusahaannya pilot kan mau nggak mau kontraknya putus. Nah, sesuai perjanjian yang ada di sini, perusahaannya harus bayar denda misalnya. Oh, kamu putus enak aja bayar denda gitu kan. Nah, denda ini kan baru muncul kan, paham ya? Baru muncul setelah pilot. Nah, ini masuknya ke peringkat 3 atau kalau gampang ya kan nggak masuk sini, ya udah masuk peringkat 3 berarti. Kayak nah terus berikutnya klaim berupa beban bunga dari utang klaim prioritas namun tidak berjaminan. Nah itu adalah begini, tadi kan ada utang prioritas, misalnya utang berjaminan ini tadi ya, saya mengutangkan 100, saya jaminkan dengan aset yang nilai bukunya berapa, 160. Nah ternyata ada bunganya, bunganya misalnya 10 nih. Sesuai perjanjian yang saya jamin hanya apa namanya? Hanya pokoknya. Bunganya masuk peringkat 1 enggak? Tidak. Bunganya masuk ke peringkat 3. Nah, tetapi ada juga perjanjian di mana bunga dan pokoknya dijamin misalnya. Nah, maka nanti bunganya dia akan masuk ke peringkat 1. Hati-hati. Paham ya? Jadi bunga itu ada yang dijamin, ada yang tidak. Kalau tidak dijamin gimana Pak? Masuknya ke peringkat 3. Oke? Benar. Ya, tapi nanti untuk mempermudah asumsi di soal ya, kalau tidak disebutkan gimana? Asumsinya dia dijamin atau enggak? Asumsikan saja dijamin. Paham ya? Asumsinya dijamin aja. Kalau tidak sebutkan, atau nanti sebutkan aja pas kalian mengerjakan, asumsinya bunganya juga dijamin. Ini untuk mempermudah aja. Kan? Kira-kira gampangan ikut dijamin atau enggak? Hitungnya gampangan dijamin kan? Ini saya ngasih kesempatan kalian asumsikan dijamin aja. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana kalau di sini? Ya kecuali memang disebutkan di soal ya, jangan ngengkel. Di soalnya misalnya disebutkan bunganya tidak dijamin gitu misalnya, ya jangan dibilang dijamin dong gitu ya. Ya, tetapi seandainya tidak disebutkan di soal, asumsikan saja dijamin untuk mempermudah pengerjaan. Nah, bagaimana dengan bunga yang berasal dari klaim peringkat 2 ini? Nah, bunga dari klaim peringkat 2 ini itu tidak masuk peringkat 2. Sama seperti ini, dia akan masuk ke peringkat 3. Paham ya? Oke, peringkat keempat. Nah, 1, 2, 3 itu utang. Peringkat keempat itu adalah apa? Modal. Kalau ada sisa, bayarkan ke modal. Oke? Pembayaran klaim memiliki peringkat 1. Nah, ada yang belum saya jelaskan. Nah, urutan A, B, C, D, E, F di peringkat 2 ini dia tidak menunjukkan prioritas. Paham ya? Misalnya klaim dari negara, apakah dia kalah dari klaim biaya administrasi? Enggak. Paham ya? Ini tidak menunjukkan urutan. Semuanya pro rata. Misalnya total di sini ada 100. 1000 nulisnya. Tetapi ternyata jumlah penjualan aset setelah yang tidak termasuk sini ya. Jadi kan yang penjualan aset yang berasal dari sini kan harus dibayar buat sini. Paham ya? Nah, aset yang lain ternyata itu nilainya cuma ada 900 misalnya. Ya, maka nanti masing-masing di sini akan dapat pembobotan sesuai rata-rata tertimbang. Ya, biar dapat semua. Kalau dirutin dari atas ke bawah nanti ada nggak dapat. Ya. Nah, ini seperti ini. Mencatat jamin. Nah, udah.
Nah, ini adalah tugasnya trustee, kurator. Bahasa Inggrisnya apa? Trustee. Nah, jelek banget tulisannya ya. Trustee, bukan trustee trap ya. Halah. Nah, tugasnya dia adalah satu, membuat neraca saat likuidasi. Yang kedua, itu membuat laporan yang namanya statement of affair. Laporan hubungan. Ya, bukan hubungan gelap, bukan, ya hubungan aja. Kalau di Indonesia kan affair kan dia mengalami peleorasi ya, penyempitan makna. Seolah-olah tuh kalau orang ada affair gitu kan hubungannya gelap lah. Indonesia kan punya Ministry of Affair, Foreign Affair kan. Apakah hubungannya gelap? Enggak. Ya hubungan kalau di bahasa Inggris itu netral istilah affair itu. Dia tidak negatif. Ya, jadi ini kalimat apa namanya laporan hubungan apa yang dia laporkan. Nah, dia akan menghubungkan. Ini dia akan melaporkan kayak neraca. Ini ada aset, terus kemudian ada liabilitas, paham ya? Nah, nanti dia di sini punya hubungan. Saya punya aset ini nih. Oh, nanti dia untuk utang yang ini. Kalau ada jaminan, paham ya? Oh, ini saya punya aset ini yang tidak ada jaminan. Nah, maka nanti dia untuk digunakan untuk membayar utang yang tidak berjaminan. Paham ya? Nah, sebaliknya di sisi utang, dia akan ngurutin nanti utangnya dari prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Oh, yang prioritas 1 dia sudah dijaminkan sama aset ini. Jadi 2 kali laporannya. Yang ini dari sisi aset, yang di sini dari sisi apa? Liabilitasnya. Namanya apa? Statement of affair. Oke, jelas ya. Ya, yang kedua, dia tugasnya adalah melakukan proses penyerahan aset dan utang kepada likuidator. Oke ya, jadi si trustee-nya ini nanti dia menyerahkan asetnya, itu tadi ya, menyerahkan aset untuk dijual dan kemudian menyerahkan dan kemudian ya konvensional cash ya harus menjual asetnya sampai terjual semua, baru kemudian membayarkan kepada para orang-orang yang berutang, memiliki utang pada perusahaan atau istilahnya winding up atau final settlement. Kalau nggak habis semua gimana? Ya sudah, ya nggak dibayar, orang nggak ada asetnya kok, paham ya? Nah, nanti selama proses ini nanti si trustee itu memiliki kewajiban untuk mencatat, istilahnya adalah trustee accounting. Tapi nanti kita tidak belajar sampai trustee accountingnya ya, cuman sampai statement of affair aja. Kalau dulu diajarin, sekarang enggak lah, kasihan, dikit aja. Jadi nanti kita belajar membuat apa namanya statement of affair, ya udah selesai. Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya bagaimana kan cara membuat statement of affair? Nah, kita lihat di sini aja. Ya, cara-caranya belum keluar. Contoh misalnya, PT Perjuangan menderita kerugian. Akhirnya diputus pilot pada tanggal 7 Juli 2020. Nah, terus kurator ya itu ditunjuk untuk mengambil alih aset PT Perjuangan. Nah, langkah pertama yang dilakukan kurator itu dia membuat estimasi realisasi. Ya, jadi dia minta neraca, Pak, minta neraca tanggal 7 Juli dong. Nah, sama perusahaan dibuatkan neraca 7 Juli ini neracanya. Nah, terus kurator nanti membuat estimasi ini. Kira-kira aset-aset perusahaan ini nanti dia tuh bisa dijual seharga berapa? Nilai cash yang bisa saya peroleh dari perusahaan itu nilainya berapa? Paham ya? Jadi ada yang berarti yang dijual nanti berarti kan ada account receivable, inventory, equipment, land, intangible asset ya. Oh, ini dia membuat perkiraan nih. Ini kira-kira laku dijual 160 nih AR-nya. Terus berikutnya inventory laku 210, equipment-nya laku 60 dan ini laku berapa? 140. Ini estimasinya. Paham ya? Nah, jadi dari total aset 900, estimasi kas yang bisa diperoleh hanya 650. Oke. Pertama ini ya, dia membuat estimasi. Laku dijualnya berapa? Kalau di soal nanti gimana Pak? Ya pasti ada lah ini. Masa kalian membuat estimasi sendiri. Oke, nah berikutnya terkait utang piutang perusahaan ada informasi sebagai berikut. Ya,
Total nilai wajar asetnya 650 tadi ya, nilai estimasi. Terus sementara nilai buku kewajibannya, nah nilai buku liabilitasnya kan ada ini nih. Nah, totalnya ada 805, 100, 24, 76 ini ya. Totalnya 805. Padahal ini nilainya ada berapa? 650. Kira-kira kebayar semua nggak? Enggak. Ada 200-an yang tidak terbayar. 100-an yang tidak terbayar. Oke, nah untuk itu si kurator dia membuat peringkat prioritas. Nah, berarti langkah kedua ya, dia setelah membuat estimasi nilai ini, dia akan membuat apa? Prioritas utang. Dengan urutan sebagai ini tadi ya, kayak yang di atas tadi itu loh, yang kita sebutkan tadi ya. Berarti nanti kita bikin ada mana yang masuk peringkat 1, mana yang masuk peringkat 2, dan mana yang masuk peringkat 3. Nah, untuk itu dipelajarilah informasi-informasi seperti ini. Informasi ini dari sini saja seharusnya kita sudah bisa bikin dugaan ya. Ini kira-kira account payable nanti masuk kemana, wages masuk kemana dan sebagainya. Oke. Pertama kita lihat account payable, kira-kira masuk mana? Dia masuk peringkat 1 enggak? Ini tanpa ini ya, tanpa ini dulu ya. Account payable kira-kira masuk mana? Kira-kira masuk 3 dia. Kan nggak masuk 1, masuk 2 kan? Apa yang nomor 2 nggak? Nggak usah diapalin, kira-kira aja. Masuk 2 nggak? Enggak. Berjaminan nggak kan? Enggak. Pasti nggak masuk peringkat 1. Masuknya 2 atau 3. Tapi dia nggak masuk 2. Berarti masuk 3. Not payable. Kalau nggak ada informasi, paham ya? Biasanya dia masuk 3. Kalau tidak ada informasi. Tetapi ada informasinya enggak? Nah, kita lihat. Nah ini, piutang usaha diagungkan untuk pinjaman not payable. Ya, jadi kita punya piutang usaha di sini, account receivable jumlahnya 210. Paham ya? Laku dijual 160, kita jaminkan untuk utang yang nilainya berapa? 100. Nah, berarti dia nggak jadi peringkat 3 nih. Masuk peringkat berapa? Ada jaminannya, 1. Oke ya, tax payable tanpa informasi pun jelas ini. Gak tahu tax payable. Nggak apa-apa ya, kita bahas dulu ya, terlanjur. Ini berarti tagihan negara kan? Berarti masuk peringkat 2, klaim prioritas. Berikutnya wages payable sejak Juni sampai Juli. Ya, dia dari Juni sampai Juli. Berarti masuk mana ini? Gaji Juni sampai Juli ini. Diputus balikan tanggal berapa sih? Juli. Berarti masuk yang 6 bulan gaji setelah sebelum pilot itu loh. Paham ya? Berarti dia masuk prioritas. Mortgage payable jelas, mortgage nomor 1. Oke? Mortgage. Share capital. Lah kan bukan utang, nggak usah dipikir. Paham ya? Nah, ini dugaan awal kita, dugaan awal. Oke, baru kemudian kita lihat ini. Baru kita lihat informasinya. Ke utang gaji yang belum dibayar 1 miliar. Ini nggak tahu, ini ternyata pas dibahas nggak masuk. Jadi kita abaikan aja yang ini ya. Ya, kita abaikan di sini. Harusnya nambah di sini jadi 25. Harusnya. Tetapi di bawah nggak dibahas, jadi informasi ini saya hilangkan aja. Nah, dalam inventory itu terdapat nilai persediaan sebesar 50 yang fakturnya belum dibayar. Paham ya? Jadi ada utang 50 miliar, itu tuh ngutang sama perusahaan belum dibayar. Dibeli pada tanggal 5 Juli. Tadi diputusnya tanggal berapa? 7 Juli. Seharusnya, ini kalau ngomongin seharusnya ya, itu tuh angka ini sudah masuk di sini seharusnya, kalau menurut saya loh ya. Harusnya masuk sini, account payable. Jadi nanti 400 ada 2, ada 350, ada 50. Seharusnya loh ya, ngomongin seharusnya. Tetapi faktanya di bawah ini nggak masuk sini. Jadi saya anggap ini ada utang baru yang belum dicatat. Paham ya? Jadi ada utang yang belum dicatat, saya tambahin datanya aja ya. Ada utang yang belum dicatat sebesar 50, itu adalah pembelian inventory pada tanggal 5 Juli.
Berarti masuk kategori yang mana? Prioritas atau non prioritas? Prioritas. Prioritas ya. Prioritas ya. Berarti masuk kategori nomor 2. Itu nanti ada apa? Accounts payable untuk beli inventory. Jumlahnya berapa? 50. Paham ya? Jadi nambah nanti. Selain ini ada utang baru yang berasal dari informasi ini. Berikutnya, utang hipotek dan bunganya dijamin. Nah, jelas. Dengan tanah dan bangunan. Ini tadi kan bukan kita nomor 1 ya. Tepat ya. Ini 20 dan 5-nya dia masuk jaminan semua. Terus berikutnya, biaya likuidasi perseroan masuk ke biaya administrasi kurator sebesar 11 miliar. Nambah lagi ya, ada biaya kurasi. Kurator ada ya, kurator. Biaya kurator masuk ke mana? 1, 2, 3, 2. Oke? Nah, ini dugaan kita, kan sudah ada coret-coretannya ya. 1, 2, 3. Ada 3-nya 1, berikutnya ada ini, dan seterusnya. Nah, terus kita susun. Ya, kita susun sesuai urutannya. Kan sudah punya dugaan kan? Kita sesuai urutannya seperti ini. Nah, pertama yang kita masukkan adalah peringkat 1. Peringkat 1 ada berapa? Ada note, ada mortgage. Paham ya? Kita susun. Mana yang paling atas? Yang paling atas itu adalah yang paling cukup. Paham ya? Yang jaminannya paling cukup. Ada note, jumlahnya berapa? 100 utangnya. Kita jaminkan dengan apa tadi? Accounts receivable. Account receivable kira-kira laku dijual berapa? 160. Cukup nggak untuk bayar ini? Cukup. Bandingkan dengan yang bawahnya. Ada mortgage, nilainya berapa? 205 totalnya. 200 sama 5 ya, 205. Kita jaminkan dengan land and building. Hanya laku dijual 140. Cukup nggak untuk bayar ini? Tidak cukup. Berarti nanti di laporan ini masuk yang pertama, ini masuk yang bawahnya. Paham ya? Nah, kita laporkan note dulu nih. Note. Tapi kalau di sini sebenarnya nggak masuk, nggak urut, nggak apa-apa sih. Yang harus urut itu yang di sini statement of affair-nya. Ini kan hanya coret-coret perusahaan ya. Ya udah, urutin aja ya. Ini peringkat 1 ada note. Nilainya 100. Nah, kurangkan, dijamin dengan piutang usaha. Nah, kolom yang di sebelahnya ada sisa aset dan sisa utang ya. Ini peringkat, ini akunnya apa, jumlahnya berapa, ini sisanya. Yang ini aset, yang ini utang. Nah, dia 100. Utangnya, penjualan dari asetnya laku berapa? 160. Jadi sisa nanti akan muncul sisa aset apa utang? Cukup nggak? Akan muncul sisa aset. Tambahkan di sini 60. Paham ya? Kan cukup. Nah, kebalikannya yang di bawahnya, kita punya mortgage payable ya, jumlahnya 205. Tetapi nilai tanah dan bangunannya hanya berapa? 140. Maka nanti akan muncul di sini sisa utang. Paham ya? Nah, dan jangan lupa yang 65 ini tadi, ini kewajiban perusahaan enggak? Masih kewajiban perusahaan. Paham ya? Jadi nanti dia tidak cukup dibayar di peringkat 1, yang ini ya. Yang ini kan nggak bisa dibayar dengan peringkat 1 kan? Nah, berarti yang ini jangan lupa 65 nanti juga masukkan ke peringkat 3. Nah, nanti ada di sini nih. Tambahkan di sini. Bisa dipahami? Jadi nanti dia akan muncul di peringkat 3. Di peringkat 1 ada, tetapi hanya bisa dibayar 140. Berarti sisanya 65 masuk ke peringkat 3. Sudah mulai buyeng. Belum settlement of affair. Belum. Jangan dulu. Oke, peringkat 1 selesai. Paham ya? Akan muncul sisa aset 65, sisa aset 60 dan sisa utang 65. Tadi sudah kita alokasikan ke peringkat 3 ya. Seperti ini. Terus berikutnya yang peringkat 2, tadi sudah kita buat, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Perlu urutan nggak masalah. Santai aja naruhnya. Paham ya? Ini mana yang bulan nggak masalah. Jadi ada wages payable 24, ada tax payable 76, trustee expense 11, dan account payable yang muncul belakangan berapa tadi? 50. Ini tadi loh. Kan sudah kita tulis semua ya. Ini. Terus biaya kuratornya tadi berapa? 11 ya. Nah, ada 4. Ya, wages, tax,
utang sama biaya kurator. 24, 76, 50, 11. Benar nggak? 24, 76, 50, 11. Nah, jadi ada informasi yang saya koreksi ya, yang ada di sini ya. Dicoret aja di buku kalian. Oke? Daripada koreksi yang ini kan lebih repot, mending koreksi informasinya aja. Oke, yang ini paham ya? Maka kita punya total utang prioritas ada berapa? 161. Kita jumlahkan. Ini sama ini sama ini sama ini 161. Nah, berikutnya kita hitung juga sebelah asetnya. Sisa aset kita ada berapa gitu kan. Tadi kan asetnya kan sudah kita pakai berapa ini? 160 dan 140. Paham ya? Dari pembayaran ini muncul sisa berapa? 60. Yang ini malah munculnya sisa utang. Paham ya? Nah, sisa aset yang lain itu ada berapa? Sisa aset yang lain. Nah, kita lihat di sini. Sisa aset yang lain adalah, tadi yang sudah kita pakai yang ini kan? 160 sama 140 kan? Nah, berarti masih ada sisa berapa? Ada 80, 210 sama berapa? 60. Jumlahnya berapa? Ini ditambah ini kan 100. Paham ya? Ini tambah ini 100. 100 sekarang banget 140. Ini tambah ini berapa? 350. 450 berapa sih kok 450? Tolong dijumlahin kok saya jadi bingung sendiri. 350 ya. Ini tambah ini kan 290. Ini tambah ini 60. Padahal pas SD saya pintar matematika loh, sekarang jadi bingung. Pas SD buset lama amat. Paham ya? Jadi total asetnya 350. Kita hitung dari aset yang belum masuk ke klaim ini. Paham ya? Jadi total asetnya, nah sementara dari atas ini tadi, kan untuk membayar utang prioritas kan masih ada sisa aset berapa? 60. Yang ini nggak boleh dibayar dengan sisanya ini, paham ya? Yang ini masuk ke peringkat 3. Jadi total uang yang tersedia untuk membayar klaim prioritas itu masih ada sisa berapa? 60 dan 350. Totalnya berapa ini? 410. Ya, ada 410. Ya. Sementara jumlahnya ada berapa? 161. Jumlahnya ada 161 ya. Berarti 410 tadi, 410 ini. Saya tulis di sini aja deh, 410 dikurangi 161 tinggal berapa? 249. Jadi kita punya total aset yang tersedia setelah kita bayar utang utang berjaminan. Berarti masih ada aset berapa? 410. Kita buat bayar prioritas ada berapa? 161. Maka akan ada sisa berapa? 249 untuk membayar peringkat ketiga. Peringkat ketiganya apa saja? Ada 2 doang ya. Tadi sudah kita lihat ini ya. Pertama ada accounts payable. Jumlahnya berapa? 400 ya. Masukkan di sini 400. Lah. Sama sisa utang tadi, sisa utang hipotek ya, ada berapa? 65. Jadi totalnya ada 465 untuk peringkat ketiga. Sementara cash yang tersedia ada berapa? 249. Nah, ini seperti ini, nanti tinggal menyusun statement of affair. Bisa dipahami? Langkah ini. Nah, berikutnya masuk ke langkah berikutnya. Itu adalah membuat statement of affair. Nah, statement of affair ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang masuk bagian aset di atas ini ya. Ini sampai sini itu masuk bagian aset. Yang kedua ada bagian liabilitas dan ekuitas. Ini yang sampai bawah sini. Paham ya? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau di bagian aset ini kita sebutkan asetnya apa saja. Nanti untuk bayar yang mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, hubungannya seperti yang kita buat ringkasan di sini tadi. Nah, pertama kita sebutkan adalah aset-aset yang masuk sebagai jaminan. Aset yang dijadikan jaminan. Pertama, kita masukkan piutang dagang. Jumlah asetnya, nilai bukunya ditaruh di sebelah kiri ya. Kita pakai format ini aja. Nilai bukunya sebelah kiri. Oh, piutang dagang jumlahnya ada berapa? 210. Nilai realisasinya ada berapa? 160. Paham ya? 160.
Jadi kita punya aset yang kira-kira laku dijual 160. Nah, dijaminkan untuk membayar utang nilainya berapa? Oh, less not payable di sini. Berapa? 100. Oke, jadi tabelnya di sini adalah ini nilai kosong. Berikutnya adalah estimasi nilai realisasi. Ya, yang di bawahnya adalah yang di bawah, yang paling kanan ini adalah estimasi nilai untuk kreditor yang tidak berjaminan. Jadi ini kolom paling kanan ini menjelaskan ini adalah nilai yang tersedia untuk peringkat 2 dan 3. Paham ya? Jadi kolom paling kanan itu adalah kolom asetnya itu yang bisa dibayar, digunakan untuk membayar peringkat 2 dan 3 itu ada berapa sih gitu kan. Nah, makanya di sini ya, yang ditaruh di sini hanya berapa? 60. Karena yang 100 itu digunakan untuk membayar prioritas yang berjaminan. Paham ya? Nah, pertama ini piutang dagang. Lalu bisa dipahami piutang dagang? Oke, berikutnya tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Jumlah utangnya berapa? 140. Jumlah asetnya berapa? 140. Terus berikutnya digunakan untuk membayar apa? Mortgage. Ya, ini kita tulis dulu ya 250 ya. Digunakan untuk membayar mortgage hipotek. Jumlahnya ada 205. Cukup nggak? Nggak cukup kan? Nah, maka tidak muncul di sini jadi 0 yang di sini. Jadi dia tidak ada uang yang bisa digunakan untuk membayar peringkat 2 dan peringkat 3. Kosong. Jadi pahami? Nah, berikutnya aset yang tersedia untuk peringkat 2 dan 3. Ini kan buat yang jaminan nih. Jadi terbagi menjadi 2 ya aset ya. Aset yang digunakan untuk yang dijamin. Berikutnya yang untuk yang dijamin atau 2 dan 3. Sebutkan aja. Nggak sesuai urutan nggak masalah. Ada cash 80, ya kan, nilai wajarnya berapa? 80. Inventory 200, nilai wajarnya 210. Equipment 150, nilai wajarnya 60. Intangible asset, ininya 100, ininya 0. Oke, maka totalnya ada berapa? Ini garis saja ya, di garis totalnya ada 410. Kan sama ini juga kan, 60, 80, 210 sama ini. Totalnya ada 410 ya. Nah, terus berikutnya dari total aset yang tersedia untuk peringkat 2 dan 3, bagilah mana yang masuk peringkat 2, mana yang masuk peringkat 3. Maka di sini ada klaim prioritas. Maka yang ini masuk peringkat 2. Jadi sisanya ini di bawahnya itu tersedia untuk peringkat 3. Paham ya? Ada klaim prioritas 161, sisanya berarti untuk peringkat 3. Nah, terus di bawahnya, 2 di bawahnya itu adalah total prioritasnya. Total peringkat 3-nya ada berapa? 465 kan? Total utangnya kan yang untuk peringkat 3 ada 465 kan? Ini loh tadi yang sudah kita buat di sini. Mana-mana. Nah, ini ada 465 kan? Sementara asetnya hanya tersedia berapa? 249. Maka akan ada 216. Ini kita sebut sebagai apa? Estimasi defisiensi. Jadi total aset perusahaan kita perkirakan nanti akan kurang bayar kita berapa? 216. Siapa yang tidak dibayar? Utang non prioritas, utang peringkat 3 saja. Peringkat 1 bisa dibayar sebagian, peringkat 2 dibayar semua, peringkat 3 dibayar sebagian. Nah, ini untuk bagian yang aset. Bisa dipahami, guys? Ya, kalau mau nanya-nanya. Ngomong-ngomong, ada kabar buruk lagi. Ada yang punya langganan di Cok Ikin nggak? Kalimongso yang dekat pintu belakang kampus itu loh. Itu kebakar semalam. Nggak tahu konsleting kan ya kali ya. Berarti kan yang pintu belakang masuk Kalimongso itu loh, kan lurus. Nah, pas mau belokan pertama, kalau ya kan, itu kan jalannya kan belok ke arah masjid apa namanya Al-Barkah itu loh. Pak ya, pas di belokan itu kan, mentoknya itu kan ada warung namanya Cok Ikin. Semalam kebakar. Udah kasihan banget ya, udah setahun lebih nggak jualan.
Ya kita sih nebaknya konslet ya. Orang kan nggak ada aktivitas masak memasak buat itu kan. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Kak, wabahnya ya. Kasihan nih orang-orang yang itu. Tapi nanti diasramakan mahasiswanya lah. Adik kelas kalian diasramakan ya. Kayak STPDN kita. Dulu nanti bullying lagi kasusnya ya. Tidak. Oke ya. Bisa yang bagian aset ini ya. Jadi resumenya ini adalah ya pertama paling kolomnya dulu, yang kedua nanti utangnya dibagi menjadi asetnya dibagi menjadi yang atas itu adalah aset yang dijaminkan, yang kedua adalah yang tidak dijaminkan. Oke, nanti yang tidak totalnya nanti akan dibagi menjadi yang masuk prioritas berapa, yang non prioritas ada berapa. Oke, berikutnya yang sisi liabilitas. Izin bertanya. Jadi ini ya, Pak. Halo. Ya. Itu kalau misalkan yang tanah dan bangunan itu kan kebetulan semuanya dijaminin ya Pak. Kalau misalkan kayak cuma setengah-setengahnya gitu, misalkan nggak semua bangunan dijaminin gitu bisa Pak? Ya bisa. Berarti bangunannya ada dua. Misalnya ini informasinya tanah sejumlah 100 dijaminkan. Nah, berarti yang sisanya tidak dijaminkan, tidak digunakan untuk jaminan. Jadi tanahnya nanti muncul dua tempat dan di sini sama di sini. Wajar, ya. Nggak mungkin kita jaminin semua tanah gitu kan. Kalau prakteknya sih pasti cuma sebidang aja seperti itu kan. Tidak semua aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya yang sisi utang. Ya, jadi utang nanti di sini ada dibagi menjadi dua ya, dijamin dan prioritas. Itu berarti 1 dan 2. Jadi urutannya nggak sama kayak di atas. Kalau di atas yang sebelah sini kan 2 dan 3. Nah, kalau di sini 1 dan 2 di sini, yang sini 3. Ngeselin ya. Ini ya, betulnya seperti ini ya. Nah, urutannya yang kita buat adalah yang pertama adalah utang yang dijamin penuh. Oke, utang yang dijamin. Pertama dan variabel. Kalau utang antara jumlah sini dan sini pasti sama. Paham ya? Kalau yang ini enggak. Kalau ini kan nilai realisasinya yang sebelah kanan itu kemungkinan besar akan berbeda, bahkan lebih kecil. Kalau yang utang kita tidak boleh menghapus utang. Ya pasti nilainya akan sama. Oke ya, jadi ini 100, levelnya ada 100, dia dijamin dengan piutang 160. Cukup nggak? Cukup, selesai. Paham ya? Ini kan kolomnya 2, 1 dan 2 ya, ini 3. Nah berikutnya mortgage payable ada 205. Dijamin dengan tanah dan bangunan berapa? 140. Kurang nggak? Kurang 65. Maka yang 65 masuk peringkat ketiga. Nah ini bahasanya seperti itu. Paham ya? Jadi yang ini masuk peringkat 3. Ini 1 dan 2, ini 3. Satunya yang di atas, 2-nya yang di bawah. Ini 3. Oke, yang prioritas sudah selesai. Yang prioritas, yang apa namanya? Yang dijamin sudah. Berikutnya adalah utang yang prioritas. Ada apa saja? Sebutkan. Ada wages, tax, trustee expense, sama accounts payable. Totalnya ada 161. Nah, berikutnya yang paling bawah adalah kreditor yang tidak dijamin. Ini ada accounts payable. Totalnya berapa? 400. Maka totalnya ada berapa? 465. Peringkat 2. Peringkatnya totalnya jadi ini kan dari utang ini. Paham ya? Dari mortgage 65, account payable 400. Ini jadi 465. Terus berikutnya ada pemegang saham. Pemegang saham. Nilai estimasinya ada berapa? 0. Nggak bisa dibayar, kan kurang. Defisiensi kan. Di sini kan terjadi defisiensi kan. Nah, seandainya ada sisa, maka nanti di sini kita sebutkan untuk pemegang saham berapa. Paham ya? Tapi kan ada sisa. Ya, buktinya apa nggak ada sisa? Di sini lihat yang bagian pertama, kan ada defisiensi. Nah, kalau nggak ada defisiensi, berarti nanti pemegang saham kita jumlahkan di sini. Ada sekian untuk pemegang saham. Oke, nah inilah statement of affairs. Pak izin bertanya lagi Pak. Silakan.
Kalau misalkan itu cukup buat pemegang saham tuh, yang pemegang sahamnya diurutin lagi nggak Pak? Kayak preferan terus? Iya, iya, iya. Tapi insya Allah soalnya nggak akan serumit itu. Ya, tetapi kan pemegang saham pun ada dua kelas kan, kelas preference dan kelas apa? Common, biasa kan. Wah, Pak, tapi kan common ada kelasnya kan, ada yang kelas sekian sama kelas sekian. Enggak, sama, common itu sama. Walaupun tulisnya tuh ada kelas sekian, tetapi klaimnya sama. Yang membedakan apa? Parnya aja itu. Nah, yang common stock itu hanya sama. Tapi kan kalau kalian lihat laporan keuangan itu kan ada kelas A sekian, kelas B sekian. Pernah lihat nggak? Common stock itu ada kelasnya. Nah, itu cuma beda parnya aja. Tapi klaimnya sama, hak klaimnya sama. Nanti di prorata. Ya, yang membedakan siapa? Hanya preferen aja. Kalau preferen itu harus didahulukan. Preferen dulu dibayar, baru kalau ada sistem masuk ke common. Oke, apa lagi? Tidak ada? Yakin tidak ada? Oh iya Pak, yang prioritas 2 tadi, misalkan dia tuh kan tuh nggak cukup, misalkan nggak cukup ya Pak, yang prioritas 2 itu baginya jadi pakai proporsi gitu Pak, 20 kan yang which is nanti 24/161 dikali sama sisa gitunya gitu Pak. Iya, seperti itu. Karena jadi pakai prorata ya, berarti nanti pakai 24/161 dikali tersedianya berapa. Saya kasih contoh di sini aja ya. Tapi di sini kan yang ada kan hanya untuk apa namanya? Untuk ini ya, yang peringkat 3 ya. Nah, jadi maka nanti account payable dia akan dibayar berapa? Account payable ini akan dibayar berarti 400. Kok begitu? Ya, account payable nanti dibayar 400. Kok begitu lagi? Nah, 400 per berapa? 465. Ya, 400 per 465 dikali berapa? 249. Berapa buat account payable berarti? Halo? 214 yang Ini aja ya, disederhanakan 214. Berarti yang sisa untuk ini, mortgage ada berapa? Ini dikurang ini. Kok saya jadi bingung? 34 ya, 34. Nah. 35. 35. Ya Allah, 34 sih. Padahal saya dulu pintar matematika loh Pak SD. Oke ya, kayak begini ya, baginya ya. Nah, nanti kalau misalnya nggak cukup buat peringkat 2, ya caranya kurang lebih seperti ini. Pakai rata-rata tertimbang. Terima kasih Pak. Oke. Bisa dipahami? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita latihan ya. Kalau mau nanya loh ya. Terus minggu depan mau tampil nggak? Boleh Pak. Sama kuis. Minggu depan kuis ya. Jadi saya ngajak dulu jam atau sejam, habis itu kuis. Lah kuisnya santai loh. Mau kuis sendiri-sendiri atau berkelompok kayak kemarin? Berkelompok aja Pak. Kenapa aja Pak? Berkelompok aja Pak. Kelompoknya nanti kalian atur ya. Jadi minggu depan saya sudah punya kelompok, oke? Kelompoknya boleh nggak Pak sama seperti yang UTS? Boleh. Boleh nggak sama? Boleh. Terserah kalian lah pokoknya. Suka-suka kalian lah. Oke ya. Jadi tolong dinyalakan kameranya. Apa? Satu, dua, tiga. Ruang sebelah. 1, 2, 3. Oke, silakan dimatikan kameranya. Silakan dibiarkan kamera. Boleh kalau mau live ya. Nanti saya share di WhatsApp. Tapi kalau mau lihat langsung sudah saya share di GCR.
Oke, kita selesai di sesi ini. Ya silakan ya, nanti kalau mau ada nanya-nanya saya standby di WhatsApp. Saya tutup ya, 1,